Halo YouTube, balik lagi di channel Autocam. Pada video kali ini, gue akan membahas mengenai komponen-komponen dari mesin injeksi dan berikut fungsinya itu untuk apa. Buat kalian yang penasaran mengenai komponen dan fungsinya seperti apa pada mesin injeksi, kalian tonton video ini hingga selesai. Ya, seperti yang tadi di awal gue bilang, pada video kali ini gue akan membahas mengenai komponen-komponen pada kendaraan, terutama pada mesin injeksi. Jadi pada mesin injeksi itu ada komponennya apa aja dan fungsinya apa aja. Oke, kita akan langsung bahas aja. Yang pertama, tentu dari suatu sistem injeksi memerlukan aki. Aki berfungsi sebagai sumber daya untuk menyuplai arus ke ESU dan ke sensor-sensor yang ada. Jika nggak ada aki, maka ESU dan komponen elektrikal lainnya tentu nggak akan bisa nyala. Itu yang pertama. Yang kedua ada ESU atau Electronic Control Unit. Ini adalah sebagai otak dari sistem injeksi ya. Jadi si ESU inilah yang memproses segala input dari sensor dan mengeluarkan lagi menjadi output-output yang sudah dikalkulasi oleh si ESU ini. Jadi bisa dibilang ESU ini adalah otak pemrograman dari si sistem injeksi ini. Kemudian yang ketiga ada sensor CKP atau Crankshaft Position Sensor. Sensor ini posisinya biasa ada di blok mesin bagian bawah dan fungsinya sendiri sesuai dengan namanya ya, Crankshaft Position Sensor, artinya mendeteksi posisi crankshaft atau crook as. Jadi saat si crankshaft atau crook as ini berputar, sensor ini akan mendeteksi sehingga akan memberikan input kepada ESU untuk melakukan timing pengapian ataupun timing pengabutan bahan bakar melalui si injektor. Selanjutnya yang keempat ada ECT atau Engine Coolant Temperature. Sensor ini berfungsi mendeteksi suhu mesin ya melalui air coolant. Jadi saat mesin dingin atau mesin panas akan dideteksi sehingga campuran bahan bakar yang diberikan akan berubah mengikuti suhu mesin yang ada. Jadi sensor inilah yang akan memberikan masukan kepada ESU bahwa mesin ini kondisi dingin atau mesin ini kondisi panas, supaya ESU mengkalkulasi ulang pemberian bahan bakar butuh lebih banyak atau butuh lebih sedikit. Inilah sensor ECT. Selanjutnya ada yang kelima adalah MAF atau Mass Air Flow ya. Sesuai dengan namanya, dia mendeteksi massa udara yang melalui si MAF ini. Jadi sensor ini berfungsi sebagai pendeteksi udara yang masuk melalui si airflow ini ya. Ada karbonnya, itu akan ada angin yang lewat dan akan dideteksi seberapa banyak massa udara yang masuk. Ini juga sebagai sensor untuk memberikan inputan kepada ECU untuk memberikan bahan bakar yang sesuai ke injektor itu harus seberapa banyak. Kemudian yang keenam ada si MAP. Kalau tadi MAF, Mass Airflow, ini ada MAP yaitu Manifold Absolute Pressure. Jadi ini sensor yang sebenarnya sama, mendeteksi udara, hanya beda mekanisme kerjanya. Kalau MAF mendeteksinya melalui dilewati, sensor ini dilewati udara. Kalau MAP berdasarkan kevakuman di intake, yang sebenarnya tujuan atau fungsi dari kedua sensor ini sama-sama mendeteksi seberapa banyak udara yang masuk ke ruang bakar. Yang ketujuh ada si IAT atau Intake Air Temperature. Ini berfungsi untuk mendeteksi temperatur udara yang dihisap. Apakah dingin, apakah panas, apakah lembabnya seberapa, ataukah keringnya seberapa. Inilah sensor yang mendeteksi kelembapan ataupun temperatur udara yang masuk ya. Next, yang kesembilan ada O2 sensor. O2 sensor ini sensor oksigen, biasanya ada di exhaust ya, setelah katalis ya, setelah dilewatin katalis ada si O2 sensor ini mendeteksi hasil pembakaran pada mesin. Jadi O2 sensor ini akan mendeteksi apakah pembakaran sudah sempurna atau belum. Kalau belum, dia akan memberitahu ke ESU dan akan diprogram ulang oleh ESU atau dikalkulasi ulang oleh ESU supaya pembakaran dirubah agar menghasilkan sesuai dengan kadar yang sudah ditentukan oleh kendaraan itu sendiri. Kemudian yang ke-10 ada TPS atau Throttle Position Sensor. Ini sensor yang mendeteksi katup kupu-kupunya ya. Jadi kalau di throttle itu ada katup kupu-kupu lah. Sensor ini yang mendeteksi seberapa besar si katup kupu-kupu itu kebuka ya, si TPS ini yang mendeteksinya. Kemudian yang ke-11 ada IACV ya. IACV atau Idle Air Control Valve, atau bisa dibilang lebih simpel lagi idle up. Sensor ini berfungsi sebagai up RPM saat mesin dingin ataupun saat menghidupkan AC. Nah, buat kendaraan yang udah pakai MAP ya, tadi kan ada MAF, ada MAP. Nah, kalau yang masih pakai idle up ini biasanya yang masih pakai MAF ya, masih pakai airflow, dia akan pakai si IACF ini atau ICF juga disebut seperti itu. Nah,
Kalau pakai map, biasanya yang ngatur RPM tinggi rendahnya itu udah dari ESU sendiri. Jadi sistem injeksi udah lebih canggih yang pakai map. Kemudian yang ke-12 ada si coil sendiri ya. Tentu semua kendaraan butuh coil, baik mesin injeksi ataupun mesin karburator. Nah, si coil sendiri berfungsi sebagai pengubah tegangan dari 12 volt baterai atau 12 volt aki menjadi 22.000 volt, bahkan lebih, untuk disuplai kepada busi sehingga terjadi pembakaran. Kemudian yang ke-11 ada distributor ya. Walaupun mesin injeksi tetap ada yang masih pakai distributor, namun mekanisme dalamnya beda. Tetap input dari coil itu yang ngasih input adalah si ESU, jadi nggak ada komponen CDI atau platina pada distributor mesin injeksi. Fungsi dari distributor sendiri tentu sama, itu membagi atau memberikan timing pengapian pada setiap busi sesuai dengan fairing order yang ada. Kemudian yang ke-12 ada kabel busi dan kabel tegangan tinggi. Ini buat yang masih pakai distributor, tentu butuh kabel busi untuk menghubungkan dari distributor menuju busi, dan kabel tegangan tingginya dari coil menuju distributor. Kemudian yang ke-13 yang nggak pakai distributor atau bisa disebut distributorless, udah pakai CMP atau camshaft position sensor. Nah, sensor ini posisinya ada di camshaft atau ada di blok atas. Ini mendeteksi si noken as atau camshaft itu sendiri posisinya seberapa, dan inilah yang menggantikan fungsi dari distributor itu untuk memberikan pantikan kepada setiap coil. Biasanya kalau yang udah pakai CMP ini, dia satu coil untuk 2 silinder atau bahkan satu coil untuk 1 silinder. Next, yang ke-14 tentu butuh namanya busi. Busi sebagai pemantik ya, kita udah pada tahu kalau busi itu sebagai pemantik di ruang bakar agar saat bensin dan udara itu terkompresi oleh piston dan busi itu memantikan, terjadilah ledakan pembakaran pada ruang bakar. Yang ke-15 tentu butuh throttle body pada sistem injeksi ya, karena throttle body ini berfungsi sebagai wadah atau sebagai alat untuk dilewati udara, dan pada throttle body ada beberapa sensor yang ada, seperti salah satunya tadi yang dibilang adalah TPS atau throttle position sensor. Kemudian yang ke-16 butuh fuel pump. Fuel pump pada mesin injeksi tentu beda dengan fuel pump pada mesin kendaraan karburator, karena pada mesin injeksi memiliki tekanan yang lebih tinggi, sekitar 2,5 bar sampai 3,5 bar. Artinya tekanannya cukup tinggi yang harus dicapai agar bensin dapat dikabutkan melalui injektor. Yang ke-17 tetap sama-sama butuh filter bensin, namun filter bensin dari mesin injeksi dan mesin karburator itu beda. Kalau mesin injeksi itu biasanya bahannya dari aluminium atau dari plat ya, jadi dia lebih kuat. Sedangkan kalau mesin karburator dari bahan plastik. Kalau yang plastik biasanya nggak kuat kalau kita pakai di mesin injeksi. Sehingga pada mesin injeksi digunakanlah yang pakai bahan aluminium ataupun plat itu supaya kuat karena ada tekanan yang lebih tinggi pada sistem bahan bakarnya. Kemudian yang ke-18, selang tekanan tinggi atau selang bensin dari mesin injeksi ini tentu berbeda juga. Dia memiliki kualitas yang lebih baik karena tekanan bahan bakar yang ada cukup tinggi sehingga memerlukan selang tekanan tinggi pada sistem bahan bakarnya. Yang ke-19, injektor rail atau relnya injektor, atau ini sebagai wadah injektor itu berada ya. Nah, injektor rail ini fungsinya sebagai tempat injektor, sebagai tempat juga si fuel pressure regulator, dan sebagai wadah bensin sebagai cadangan di situ. Inilah fungsi dari injektor rail. Kemudian ada yang ke-20 adalah fuel pressure regulator. Ini adalah komponen yang berfungsi sebagai pengatur atau untuk menjaga konstan dari tekanan bahan bakar itu ada di berapa bar. Sehingga tekanan di injektor rail itu akan dipertahankan saat mesin stasioner dan mesin dalam kondisi RPM tinggi tentu akan berubah kebutuhan bahan bakar. Komponen inilah yang membuat atau dapat menjaga terus tekanan bahan bakar pada injektor rail tetap konstan pada tekanan yang diinginkan, misalnya 2,5 bar ataupun 3 bar. Nomor 21 ada si injektor itu sendiri yang dari tadi udah kita sebut injektor-injektor lah. Injektor ini adalah berfungsi sebagai pengaput bensin untuk dimasukkan ke dalam ruang bakar. Tentu injektor sendiri juga memerlukan sinyal dari ECU supaya dapat bekerja dengan baik, sehingga bahan bakar dapat dikabutkan dan dimasukkan ke dalam ruang bakar. Yang nomor 22 atau yang bisa kita bilang terakhir dari suatu sistem injeksi adalah relay fuel pump atau relay injeksinya. Nah, ini ada suatu relay untuk menyalakan dari fuel pump dan beberapa sistem pengapian lainnya pada mesin injeksi. Biasanya kalau relay ini rusak, juga akan ngebuat sistem injeksi kita akan tewas. Jadi itu adalah 22 komponen standar pada suatu mesin injeksi
yang sekarang sebenarnya udah cukup banyak banget pengembangan dari mesin injeksi ya. Salah satunya seperti teknologi VVT, VVTi, VVTs, ada juga si VTEC, ada juga si Vanos punyanya BMW. Nah, ini ada suatu variabel-variabel lain yang ditanamkan pada mesin injeksi, seperti ada juga EGR ya kan, pada mesin-mesin Honda cukup banyak banget yang udah pakai EGR. Nah, ini ada suatu pengembangan yang cukup banyak. Namun yang tadi gue bilang pada video kali ini, gue hanya menjelaskan dasar atau secara umum komponen pada mesin injeksi itu adanya seperti ini. Next video gue akan membahas mengenai cara mengetahui kerusakan dari sensor-sensor pada sistem injeksi. Jadi kalau sensor ini rusak, gejalanya apa? Gue akan membahasnya pada next video. Oke, sekian video gue kali ini. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang memerlukan pengetahuan mengenai komponen dari sistem injeksi, atau buat yang kalian sedang sekolah dan butuh pengetahuan mengenai komponen-komponen pada mesin injeksi, kalian bisa share video ini. Jangan lupa juga komentar di bawah, follow juga Instagram gue di odo.cam, dan subscribe channel ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini.